Melepaskan. Bukan karena klan Bais tidak memiliki leluhur, tapi Qin Yichen jatuh cinta dengan pemandangan itu. Tetapi umat manusia sekarang dapat mengabadikan 3 kaisar dan 5 kaisar lagi. Dan aula pahlawan juga telah dibangun kembali. Dan dupa untuk menyembah para pahlawan terus berlanjut sepanjang hari. Ledakan. Melihatnya, klan Bais yang kejam. Di atas upacara pemujaan leluhur yang begitu khusyuk, hanya Bai Souqiong yang terlihat khusyuk dan dengan tulus menghormati patung Baize. Patriark tua ini, yang telah berurusan dengan berbagai kekuatan untuk ortodoksi klan Bais selama bertahun-tahun, dahinya diketuk keras di kuil yang dingin. Air mata berlinang. Betapa sebuah harapan, idola leluhur di depannya dapat terungkap. Lihat Bai Wuji lagi kerumunan Bai Chang asal-asalan. Tapi Qin Yichen sedikit terkejut bahwa, tidak peduli apa yang dia pikirkan, Bai Linglong yang acuh tak acuh dan kejam. Bayangan indahnya berlutut di depan patung Baize. Rambut putih salju panjangnya seperti sutra hijau. Sebenarnya terlihat sangat saleh. Flap, pop, pop. Tiba-tiba, semburan tepuk tangan menggema di puncak gunung salju. Ledakan tepuk tangan ini sangat tiba-tiba, yang hanya menyinggung ketenangan suci kuil Bais, dan merusak keseriusan upacara pemujaan leluhur. Tiba-tiba, setiap orang yang berkuasa melihat sumber tepuk tangan. Ketika Bai Chang melihat sosok bertepuk tangan itu dengan jelas, wajahnya tiba-tiba menjadi muram dan geram. Pisau pencuri. Beranikah kau menodai upacara leluhur ras kita? Wanita jalang kecil ini, berani maju ke depan. Anda tahu, tidak ada alasan bagi klan Kaisar Ke untuk menghujat upacara leluhur klan Bais dan membunuh pisau pencuri di tempat. Namun, Qin Yichen bertemu dengan mata Bai Chang yang marah. Tetapi sentuhan matanya tampak sangat tersentuh. Wakil kepala, kamu benar-benar terlalu religius. Setiap orang yang memuja leluhur sedang bergerak. Kagumi idola Baize, ras yang setia dan berbakti, dan Anda pasti mengaguminya. Apa katamu? Tanda seru. Melihat penampilan Qin Yichen yang tersentuh, Bai Chang terkejut. Wajahnya semakin suram. Qin Yichen menyeka air matanya, tampak menangis dengan air mata. Feng Mou mengagumi tak tertahankan. Ini benar-benar adegan pemujaan leluhur. Terlalu setia dan berbakti, dan itu mengharukan. Setelah hening sejenak, mulut Bai Chang bergerak-gerak, ingin merobek Qin Yichen menjadi beberapa bagian. Wanita jalang kecil ini mengutuknya di tikungan. Tidak hanya Bai Chang, tapi 7 wakil kepala keluarga, dan para patriark di belakangnya. Semuanya tampak jelek, seolah mereka telah memakan lalat. Bai Wuji sangat marah, dan bahkan ingin bangun tiba-tiba. Anda tahu, dia punya master. Apalagi tuannya dan Baize memiliki antagonisme. Yang terpenting adalah tuannya adalah pemenang. Untuk mendapatkan segalanya dari klan Bais, mereka hanya bisa gigit jari dan menyembah Bais. Ini awalnya cukup untuk membuatnya tak tertahankan. Itu hanya untuk posisi patriark dan dapat ditoleransi. Yang paling penting adalah ini adalah perintah dari master. Master tidak akan marah, dan tidak ada yang penting bagi Bai Wuji. Tapi pisau pencuri ini, benar-benar memuji kesetiaan mereka kepada klan Bais, menyentuh dunia. Bai Chang juga ingin berdiri, dan bahkan ingin menghancurkan idola Baize dengan pukulan. Tetapi dia hanya bisa berlutut setelah menggerak-gerakkan kakinya untuk waktu yang lama. Bagaimanapun, dia sekarang adalah wakil kepala klan Bais, dan darah Bais mengalir di tulangnya. Hari yang berangin, dia masih tidak peduli. Namun, yang ditakuti Bai Chang adalah bahwa begitu dia menunjukkan rasa tidak hormat pada Baize pada saat ini, dia akan membiarkan 6 wakil kepala keluarga lainnya mengambil kesempatan untuk menyerangnya untuk mengecualikannya. Wakil kepala keluarga lainnya juga berpikir begitu. Sejak saat itu, di bawah tepuk tangan Qin Yichen, mereka hanya bisa mengerutkan kening dan sujud kepada dewa. Lain-lain kecil, gila. Menunggu dewa menemukan kesempatan, Anda tidak akan pernah berdiri. Thief Knife, ini klan Bais, tapi bukan klan Kaisar Ke Anda. Sangat menyenangkan melihat kami menyembah Bais. Nanti, biarkan Anda berlutut di depan kami dan memohon belas kasihan. Seorang wakil kepala keluarga mengertakkan giginya, tetapi Bai Wuji tenang dan tenang. Setelah dia menundukkan kepalanya, dia perlahan bangkit dan bahkan tersenyum pada Qin Yichen. Patriark, karena orang luar berpikir bahwa aku sangat tersentuh oleh kesetiaan dan kesalehan kepada klan Bais, maka aku pasti tidak akan mengecewakan klan sebagai ketua. Tidak ada pasang surut ejekan di Bai Wuji. Apa yang bisa diubah karena beberapa ejekan? Sisa-sisa Bais inilah yang merobohkan patung Bais, dan tidak ada yang bisa menyelamatkan klan Bais. Bahkan Bai Wuji mengikuti kata-kata Qin Yichen untuk menunjukkan dirinya, yang membuat senyuman di sudut mulutnya menyatu dan menjadi dingin. Sungguh nakal. Sungguh metode yang kejam. Setelah upacara pemujaan leluhur, Bai Chang dan kerumunan segera berdiri. Qin Yichen tidak mengatakan bahwa tidak apa-apa, tetapi ketika yang terakhir bertepuk tangan, mereka merasa malu. Tapi segera Bai Chang juga pulih kesombongannya, dan mencibir, Patriark, berhala leluhur telah disembah. Sekarang, mari kita bicara tentang turun tahta dan membiarkan yang bajik. Selama Anda bisa menguasai Bais Clan, apa yang diperhitungkan untuk beberapa kepala?
Dengan cara yang sama, dengan sisa-sisa Baize sekarang, apa gunanya untuk menjatuhkan lebih banyak kepala? Pada saat ini, Dewa Putih dan Biru dari wakil kepala keluarga melonjak. Mereka mengundang tamu-tamu terhormat dari semua sisi, dan bahkan mengundang kaisar yang kuat, yang menunjukkan bahwa bagi Patriark Baize, itu pasti akan menang. Bai Wuji menggendong tangannya di punggung, seolah menunggu pilihan Bai Souqiong tanpa tergesa-gesa, dan Bai Chang juga terus mencibir, hanya sesekali melirik ke arah Bai Wuji, menunjukkan sedikit ketakutan. Bagaimanapun, dia khawatir, dan Bai Souqiong berkata langsung bahwa Bai Wuji adalah kandidat yang paling cocok untuk Patriark. Tentu saja dia tahu bahwa Bai Souqiong tidak mau memberikan Patriark kepada Bai Wuji, tapi ini bisa membuat mereka memperjuangkannya. Dan sekarang, Bai Souqiong tampaknya hanya memiliki pilihan ini, dan hanya dapat menggunakan cara pemisahan ini untuk membuat mereka saling bertarung. Selain kemampuan ini, Bai Souqiong, apa artinya lagi? Pada saat ini, Bai Souqiong juga ragu-ragu. Kecemasannya seperti yang dipikirkan Bai Chang. Ketujuh wakil bapak bangsa ini semuanya luar biasa dalam kekuatan, dan mereka telah mengundang yang kuat dari semua sisi. Dengan menanamkan posisi bapak bangsa, itu adalah strategi untuk menyebabkan pertempuran. Namun, di antara sampah ini, akan ada pemenangnya. Dan untuk menang di antara 7 wakil patriark, jelas tidak ada yang bisa menghentikan apa yang disebut pemenang untuk menjadi Patriark Baize. Dan posisi patriark, yang melambangkan kejayaan terakhir klan Baize, pada akhirnya akan jatuh ke tangan musuh. Bai Souqiong tidak punya pilihan sama sekali. Dan dia tahu betul bahwa tidak satu pun dari 7 wakil kepala yang akan memberinya kesempatan untuk duduk di gunung dan menyaksikan harimau berkelahi, dan akhirnya nelayan itu akan mendapat untung. Aku pasti akan menyelesaikan diriku sendiri dulu. Tubuh Bai Souqiong tidak bisa menahan gemetar lagi, yang bisa dikatakan sebagai pilihan tersulit yang dia hadapi dalam hidupnya. Di puncak gunung salju, aku tidak tahu sudah berapa lama diam, tapi Bai Wuji sudah kehilangan kesabaran, dan nadanya semakin dingin. Posisi patriark harus dipilih dengan hati-hati. Karena patriark sulit dipilih, menurut saya, lebih baik membiarkan Linglong mengambil tugas penting ini, dan saya akan melakukan yang terbaik untuk membantu. Begitu dia mengatakan ini, Bai Souqiong gemetar. Mustahil. Bai Linglong berdiri di belakang Bai Wuji, posisi yang pertama bisa dibayangkan. Bai Souqiong tidak akan pernah setuju.